Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria, kelas 2A1, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menganalisis novel Tenggelamnya Kapal Van den Wijk, karya Buya Hamka, menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Latar belakang. Karya sastra, khususnya novel, pasti menyuguhkan cerita-cerita yang memuat tentang konflik, baik konflik dengan orang lain, konflik dengan lingkungan, konflik dengan diri sendiri, maupun konflik dengan Tuhan. Adanya konflik membuat sebuah novel semakin hidup dan seru. Bentuk konflik yang erat kaitannya dengan objek penelitian adalah konflik yang terjadi dengan diri sendiri. Pendahuluan. Novel yang akan dikaji adalah novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka. Novel ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Zainuddin yang jatuh cinta dengan gadis asal Minangkabau, yaitu Hayati. Adanya perbedaan adat istiadat dan latar belakang sosial yang terjadi. Perbedaan itulah yang menghalangi hubungan percintaan di antara Zainuddin dan Hayati. Metode penulisan. Novel Tenggelamnya Kapal Van den Wijk, karya Hamka, dianalisis dengan tinjauan pendekatan sosiologi sastra untuk mengetahui dan mendeskripsikan aspek sosial yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan aspek sosial berdasarkan pendekatan sosiologi sastra dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka. Unsur intrinsik. Tokoh-tokoh dalam novel tersebut diantaranya adalah ada Zainuddin, Hayati, Aziz, Hadijah, Muluk, Deng Habibah, Mak Base, Ahmad, dan Mak Tengah Limah. Unsur intrinsik. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju. Sudut pandang yang digunakan ialah orang ketiga tunggal karena pengarang menceritakan secara langsung karakter utamanya secara gamblang. Kemudian terdapat 3 pembagian latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Pembahasan. Konteks sosial pengarang dalam novel Tenggelamnya Kapal Van den Wijk, karya Hamka. Ada beberapa kutipan. Agaknya anak mama itu si Muluk bisa menolongmu karena dia banyak pergaulan. Dia pandai berdukun, pandai kepandai-pandaian batin, pergaulannya dalam kalangan orang dukun, ahli silat dan dalam kalangan orang-orang beradat pun banyak pula. Kemudian pulangnya ke rumah hanya untuk sekali-sekali saja, untuk melihat ibu dan meminta uang. Kemudian di sini ada fungsi sosial, nilai moral. Perilaku moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Berikut ini beberapa kutipan novel Tenggelamnya Kapal Van den Wijk yang mengandung nilai moral. Ini ada sebuah kutipan. Adat Minangkabau yang melarang wanita mendekati seorang pria yang bukan keturunan Minangkabau. Pesan moral yang disampaikan dalam kutipan tersebut adalah begitu beradatnya adat Minang, yang pantang wanita asal Minangkabau mendekati pria yang berbeda suku. Kemudian ada nilai sosial. Zainuddin seseorang yang lemah lembut, didikan ahli seni, ahli syair, yang lebih suka mengalah untuk kepentingan orang lain. Kutipan novel di atas memberikan nilai pendidikan sosial untuk bersikap lemah lembut dan selalu hidup damai. Kemudian di sini juga ada nilai budaya, seperti saya tidak akan mengganggu adatmu, tidak akan mengganggu dirimu sendiri, tidak akan menyentuh kebesaran dan susunan Rusam Basi orang Minangkabau.
Kutipan novel di atas berpesan agar manusia hendaknya menghormati dan menghargai adat-adat yang berlaku di masyarakat. Di sini juga ada nilai agama. Ada sebuah kutipan juga seperti, dengan apakah jasa mamaku balas, ujar Zainuddin. Balasannya hanya satu, bacakan surat Yasin tiap-tiap malam Jumat, kalau mama meninggal dunia pula. Kutipan novel di atas berpesan agar kita selalu mendoakan orang tua kita setiap saat masih bersama ataupun bahkan tidak bersama, kita harus selalu mendoakan orang tua. Kesimpulan yang dapat diambil, karakter tokoh utama yaitu Zainuddin yang patut diteladani. Dia berkepribadian baik, ini dibuktikan dengan sifatnya yang sabar, bijaksana, dan pantang menyerah. Hanya saja ia dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena kondisi dirinya yang lemah dari segi materi dan strata. Namun hal tersebut tidak membuatnya dendam. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka ini mengajak kita mengetahui kisah cinta sejarah yang kelam di masa lalu dan mengajarkan kita segala aspek baik sosial, budaya, moral, agama, dan adat yang bisa kita implementasikan di kehidupan masa kini. Ya, demikianlah akhir dari tugas analisis saya pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Apabila ada kesalahan dalam penulisan atau pandangan yang salah pada saya saat menganalisis, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.